Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Arwah Abel, gadis cantik yang tewas dimutilasi. Seperti biasa, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silakan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so, get ready to be haunted. Abel, si gadis cantik jelita yang dibunuh secara sadis oleh Kania, sahabatnya sendiri. Kania melakukan hal itu atas dasar iri hatinya kepada Abel, yang dimana Abel selalu jauh lebih unggul daripada Kania. Hari ini pada tanggal 30 Mei, Kania berulang tahun yang ke-17. Ia mengadakan pesta besar-besaran yang dimana seluruh murid SMA 3 generasi diundang ke pesta ulang tahunnya. 3 hari sebelum acara ulang tahunnya dimulai, Kania mengajak Abel menyiapkan segala macam kebutuhan untuk acara ulang tahunnya. Seharian penuh Kania mengajak Abel untuk memilihkan gaun untuk pesta, beberapa dessert, dan juga beberapa souvenir untuk dibagikan ke teman-temannya. Kania menjemput Abel ke rumahnya, lalu dia meminta izin kepada orang tuanya Abel untuk mengantarkannya berbelanja di suatu mall yang ada di kota Banaswari. Entah kenapa pada hari itu, Abel merasa ini seperti pertemuan terakhirnya dengan orang tua tercinta. Padahal, dia hanya mengantarkan Kania, sahabatnya sendiri, berbelanja perlengkapan kebutuhan ulang tahun Kania. Setelah sampai di dalam mall, Kania mengajak ke toko dessert untuk memesan kue ulang tahun. Setelahnya Kania mengajak Abel membeli es krim terlebih dahulu, lalu beristirahat di depan toko. Mereka berdua memakan es krim dengan perasaan yang bahagia. Setelah itu Kania mengajak Abel ke toko baju. "Bel, ayo kita ke toko baju dulu," ajak Kania. "Ya udah, ayo ke sana. Setelah ini, kita mau ngapain lagi?" saut Abel. Kemana ya?" ucap Kania sambil berpikir. "Ya nggak tahu kan, yang punya acara kamu. Jadi ya harus kamulah yang nentuin mau kemananya," jawab Abel. "Oh iya, aku baru ingat, nanti aku bakalan ajakin kamu ke suatu tempat. Kamu pasti suka," ucap Kania diakhiri dengan senyum simpulnya. "Emang kemana? Jangan aneh-aneh ya kamu, Nia," saut Abel. Entah kenapa saat Kania berbicara seperti itu, Abel merasa gelisah. Setelah selesai berbelanja semua kebutuhan, Kania dan Abel pergi dari mall itu, lalu segera ke parkiran untuk mengambil mobilnya. Setelahnya Kania mengendari mobilnya itu menuju ke suatu tempat yang dimana tempatnya itu jauh dari kota, yang berada di salah satu desa terpelosok yang dekat di kota Banaswari. Rencananya, Kania ingin memasak sop besar-besaran untuk di acara pesta ulang tahunnya. Saat di mobil, Abel pun teringat sedari tadi dia belum diajak berbelanja tentang kebutuhan memasak, terutama mereka belum membeli daging untuk tambahan di sopnya itu. Abel pun langsung mengingatkan Kania. "Oh ya Kania, dari tadi kita belum belanja dagingnya buat nanti di pestamu. Kenapa kita nggak belanja dulu? Kita mampir ke pasar gitu buat beli daging. Siapa tahu masih ada di sana," ucap Abel yang duduk di kursi samping kemudi. "Udah, kamu gak usah mikirin itu, Bel. Aku ada kok dagingnya yang masih segar. Jadi ya gak perlu beli," sahut Kania. "Emangnya kamu punya daging apa, Kania? Kok aku gak tahu? Perasaan kamu orangnya emang gak suka makan daging deh. Apa kamu udah nyetok dari kemarin buat persiapan ulang tahunnya ya?" ucap Abel mengeluarkan unek-unek. Jujur saja Abel merasa bingung dengan sikap Kania.
Pasalnya Kania berubah tak seperti biasanya. Biasanya pasti Kania selalu berbicara kepada Abel tentang apapun yang dia lakukan. Meski mereka cuma persahabatan, tetapi keduanya sama-sama saling terbuka satu sama lain. Kania pun sudah dianggap seperti anak kandung dari orang tuanya Abel sendiri. Begitu pula dengan Abel. Abel dianggap sebagai kakaknya Kania sendiri. Karena Kania anak terakhir, dia mempunyai satu kakak perempuan. Tetapi dia pisah dari kakak dan orang tuanya. Ia memilih tinggal sendirian di rumah dibanding mengikut kepada orang tuanya. Tetapi walaupun Kania tidak ikut kedua orang tuanya pun tetap menafkahinya. Orang tua Kania pisah sejak Kania berusia 5 tahun. "Nanti kamu juga tahu sendiri, Bel," sahut Kania. Abel semakin dibuat bingung dengan jawaban Kania yang barusan ia lontarkan dari mulutnya. Abel pun memilih bermain ponselnya sambil menunggu ke tempat tujuan selanjutnya. Abel menggunakan earphone, lalu dia bersandar di sandaran jok mobil Kania. Sesekali Abel melihat pemandangan jalanan ke kanan dan ke kiri. Semakin kesini jalan semakin sempit dan juga melewati hutan belantara. Abel pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Kania. "Kania, sebenarnya kita mau kemana sih? Kok ini kayak jalan ke desa Wari ya?" tanya Abel. "Ya emang ke sana. Emang di sana aku ngadain pestanya." "Kok kamu tahu jalanan ini?" jawab Kania. "Ya, aku tahu. Soalnya dulu sebelum pindah ke kota, aku pernah tinggal di desa ini, di tempat nenek." "Kamu punya rumah di sini juga kan ya?" tanya Abel. "Di sini ada bekas rumah kedua orang tuaku yang gak dihuni sebelum mereka semua pisah, lalu merantau ke kota lain. Jadi ya, mau ku pakai aja buat acara pestanya. Kebetulan tempatnya juga masih layak lah buat digunakan. Dan aku juga mau pakai tema Halloween gitu loh. Tahu kan, Bel? Jadi ya, aku rasa cocok aja gitu kalau di sini. Soalnya kan jalan menuju rumah aku juga kan mendukung banget ya sama suasana nantinya." "Oh, gitu-gitu. Iya ya, aku paham kok Kania." Abel tak ambil pusing, menurutnya alasan Kania masuk akal. Dia pun tertidur di dalam mobil. "Tidurlah dengan nyenyak, Bel. Sebentar lagi aku akan antarkan kamu ke tidur yang sebenarnya," batin Kania. Kurang lebih ada 1 jam perjalanan telah mereka tempuh. Akhirnya mobil Kania telah terparkir di depan rumah yang cukup besar. Buru-buru Kania membangunkan Abel lalu memasuki ke dalam rumah itu. "Bel, bangun Bel, udah sampai," ucap Kania membangunkan Abel. "Udah sampai ya? Maaf ya aku ketiduran," erang Abel sambil menggeliatkan tubuhnya yang terasa pegal. Abel melihat Kania masuk ke dalam rumah itu membawa 1 tote bag yang berukuran sedang. Abel pun membuntuti Kania di belakangnya. "Wah, lumayan juga rumah kamu Kania. Tapi kenapa tempatnya kotor banget sih? Emang gak ada yang bersihin gitu?" ucap Abel. Abel merasa badannya sangat pegal-pegal. Akhirnya Abel terpaksa duduk di kursi ruang tamu itu yang sudah usang. "Lo tunggu sini aja ya, gua mau ke belakang," ucap Kania tiba-tiba saat menutup pintu depan rumahnya. Tak lupa pula dia kunci terlebih dahulu tanpa sepengetahuan Abel. Kania pun berjalan ke belakang sambil menenteng tote bag-nya. "Apaan sih Kania, alay deh kamu. Tumben banget sih bilangnya lu gue. Biasanya juga aku kamu kok," protes Abel tak terima. Entah kenapa Abel merasa seperti orang asing jika Kania memanggilnya dengan sebutan lo gue. Entah apa yang dilakukan Kania di belakang. Abel sangat penasaran dan juga dia bingung tak tahu harus melakukan apa. Akhirnya Abel pun menyusul Kania ke belakang. Saat sampai di belakang, Abel melihat Kania yang sedang mengasah pisau. Abel pun bertanya, "Kok kamu ngasah pisaunya di sini Kania? Emang kamu udah nyiapin dagingnya?" tanya Abel penasaran. "Iya, ini namanya juga lagi ngasah pisau. Ya pastinya aku mau siap-siap nyiapin dagingnya lah. Gimana sih Bel?" jawab Kania. Menurut Kania, Abel itu gadis yang baik, ramah, cerewet, ekstrovert,
dan juga dia sangat cantik dan menarik, sehingga membuat Kania iri hati kepada Abel. Karena Abel sangat jauh lebih unggul daripada Kania, dan juga tak sedikit orang yang membanding-bandingkannya, hingga sampai sekarang membuat Kania merasa dalam dendam dengan Abel. Lah terus kamu nyimpen dagingnya di mana, Kania? Aku kok nggak lihat sih? Tanya Abel melihat-lihat ke sekitarnya. Berisik banget sih. Kayaknya lo udah gak sabar banget ya, Bel. Jawab Kania menatap tajam Abel. Hah? Maksudnya? Maksudnya apa sih, Kania kok bilangnya gitu? Tanya Abel bingung dengan ucapan Kania barusan. Bukannya menjawab, Kania terus berjalan mendekat ke arah tempat Abel berdiri, sambil mengelus-ngelus pisaunya yang telah diasah tajam. Kamu mau apa, Kania? Tanya Abel gugup sambil beringsut mundur. Jujur saja Abel sangat takut di dekat Kania sekarang. Pikirannya sudah melayang entah kemana-mana. Kok takut gitu sih, Bel? Katanya tadi lo nanya di mana dagingnya kan? Ya ini di depan gua, jawab Kania yang terus menatap tajam Abel. Kamu gak gila kan, Kania? Kania, ini aku Abel. Abel sahabat kamu, saut Abel. Hah? Sahabat? Gua gak pernah punya sahabat munafik kayak lo, Abel. Aku punya salah apa sama kamu, Kania? Sampai kamu jadi seperti ini? Ya udah, kalau aku punya salah aku minta maaf. Aku minta maaf sama kamu. Aku minta maaf sebesar-besarnya karena udah bikin salah sama kamu. Tolong Kania, jangan kayak gini lah. Aku mau kita terus bersama tanpa adanya pertengkaran. Maafin aku ya. Ucap Abel meminta maaf kepada Kania sambil menggenggam tangan Kania agar Kania luluh dan mau memaafkannya. Maaf. Semudah itu lo bilang maaf setelah bertahun-tahun gue jadi sahabat lo, tapi gak pernah dianggap ada di mata lo, bahkan di mata orang-orang sekitar lo. Lo gak tahu seberapa sakitnya jadi gue, Bel. Lo gak tahu itu semua. Sautannya langsung sambil menghempaskan tangannya Abel. Lo ingat kan dulu? Pas waktu kelas 2 SMP, pas itu di sekolah ngadain lomba menggambar. Kita satu kelas kan, Bel? Lo inget kan dulu yang ditunjuk itu gua buat mewakili lomba menggambar, sedangkan lo gak ditunjuk. Dan lo bilang sendiri pas ditanyain Bu Afin kalau lo gak bisa gambar. Tapi pas itu, pas gua lagi liatin latihan gambar di kelas, tiba-tiba lo juga ikut menggambar di samping gua. Dan hasilnya gambaran lo lebih bagus daripada gua. Akhirnya Bu Afin pun tahu karena saat itu ternyata Bu Afin mengawasi kita dari belakang. Dan yang kepilih buat lomba menggambar itu lo, bukan gua. Padahal selama ini gua udah belajar menggambar selama berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu supaya hasilnya lebih bagus, biar bisa membanggakan kelas kita. Tapi yang dipilih lo, bukan gua. Ucap Kania mengingatkan kejadian yang dulu yang membuatnya sampai saat ini menaruh dendam kepada Abel. Tapi kan pas itu aku cuma iseng ngikutin kamu gambar doang, kan ya. Aku juga gak tahu kalau ternyata Bu Afin ngawasin kita. Ya aku pikir kamu yang tetap kepilih, soalnya kan kamu yang ditunjuk, saut Abel berusaha menjelaskan. Lo pikir cuma itu saja, Bel? Enggak, masih ada lagi. Pas kelas 3 waktu ujian sekolah, pas itu lo tanya sama gue jawaban soal bahasa Indonesia yang nomor 5 sama 7, dan juga beberapa nomor lainnya yang menurut gue itu soalnya susah. Dan karena lo sahabat terbaik gue, akhirnya gue pun rela memberikan jawaban gue secara cuma-cuma ke lo doang, Bel. Tapi nyatanya setelah hasil ujian sekolah keluar, nilai lo lebih tinggi dari gue, Bel. Apalagi pas mapel bahasa Indonesia, gue gak habis pikir. Gue di situ dapat nilai 75 pas-pasan KKM, sedangkan lo bisa dapat nilai 90. Padahal lo itu kebanyakan nyontek gue, Bel. Tapi kok bisa nilai lo setinggi itu? Ucap Kania tak habis pikir. Kalau soal itu ya aku gak tahu, Kania. Aku juga nyari jawaban ke teman yang lain, gak cuma kamu doang. Dan sebelumnya ya gurunya ngasih kisi-kisi ke aku, terus aku pelajarin. Ternyata pas dilihat lebih detail lagi, di bawahnya ada kunci jawabannya juga. Aku nanya kamu ya cuma pengen tahu aja jawaban kamu kayak apa gitu, sama gak kayak aku.
jawab Abel tanpa merasa bersalah. Terus setelah lo tahu jawaban gue salah, lo gak ada inisiatif gitu buat ngasih tahu gue jawaban yang sebenarnya apa, Bel? Sejati itukah lo sama gue demi pengen terlihat lebih unggul daripada gue? Gak cuma itu doang, Bel. Lo tahu kan kalau lo itu cantik. Lo putih, bersih, glowing, badan lo juga bagus. Dan itu semua membuat gue ngerasain insecure walaupun gue punya uang buat perawatan. Cuma ya emang warna kulit gue ya kayak gini. Gara-gara kulit yang sawo matang, kalau gue jalan sama lo, pasti semua orang membanding-bandingkan gue. Apalagi pas itu ada salah satu lelaki yang deketin gue. Di awalnya dia kayak suka gitu ke gue, ternyata dia deketin cuma ada maunya doang. Dia deketin gue cuma demi bisa lihat lo tiap hari. Dia sering curi-curi pandang ke lo. Padahal gue udah ngerasa kalau dia suka sama gue. Ternyata gue salah. Ternyata lo, Bel, lo lagi yang selalu menang terus. Lo selalu menang dalam hal apapun. Semua orang selalu berpihak ke lo daripada ke gue. Sekalipun lo ngelakuin salah, lo pasti dibela. Gak kayak gue. Gue salah sedikit aja dibenci, dijelek-jelekan. Puaskan lo? Puaskan lo jadi cantik? Puaskan? Tapi tenang aja. Sekarang gak ada yang bisa nyaingin gue lagi di dunia ini. Kalau sampai pisau ini menyentuh muka lo, pasti orang lain juga jijik mau lihat lo, Bel. Saut Kania diiringi gelak tawa di airnya. Astaga, Kania. Fisik bisa diubah, Kania. Kalau kamu pengen terlihat cantik, pengen terlihat menarik, ayo aku anterin ke perawatan tiap hari. Aku anterin kamu spa, aku anterin kamu shopping. Apapun akan aku lakukan demi kamu. Ayo, aku anterin semua, Kania. Asal kamu gak lakuin hal yang macam-macam sama aku. Please, Kania. Please, ucap Abel memohon sambil berlutut di depan Kania. Dek. Tubuh Abel ditendang Kania hingga terpental ke belakang. Terlambat. Sudah cukup aku tersiksa secara mental dan fisik selama bertahun-tahun. Sekarang kesabaranku sudah habis, Abel. Kesabaranku sudah habis. Saatnya aku habisi dirimu sekarang juga. Pekik Kania. Kania yang sedari kecil memiliki kebiasaan aneh. Ia menjadi pribadi pendendam hingga sekarang. Saat masih kecil, Kania sering membunuh hewan peliharaannya tanpa alasan yang jelas. Mulai dari serangga hingga kucing pun dibunuh olehnya. Terlebih lagi sejak di bangku SMP, ia sangat menyukai film yang berbau psikopat. Abel melihat Kania seperti bukan diri Kania yang sebelumnya. Abel sangat ketakutan. Ia terus meringsut ke belakang lalu dia berusaha sendiri. Ia berusaha berdiri dan berlari ke pintu depan untuk melarikan diri dari Kania. Brak. Tolong. Siapapun tolong keluarin aku dari sini, teriak Abel ketakutan. Abel menggedor-gedor pintu rumah itu sambil berteriak meminta pertolongan, dengan harapan ia bisa terbebas dari Kania. Abel lupa bahwa rumah Kania itu banyak sekali lahan kosong di sampingnya. Dari rumah Kania ke rumah lainnya itu berjarak lumayan jauh. Simpanlah tenagamu itu, Abel. Percuma saja jika kau terus merongrong meminta pertolongan. Di desa ini gak ada orang-orang yang ada di rumahnya di siang bolong seperti ini. Mereka semua pada kerja. Saut Kania. Dia merasa bahagia melihat sahabatnya itu ketakutan. Kania sangat bijak membaca situasi, padahal dia sudah bertahun-tahun tak tinggal di desa itu. Tapi Kania tahu para warga desa jika siang hari semuanya banyak yang pergi ke kebun jagung mereka, yang jaraknya juga lumayan jauh dari pemukiman. Kania terus mendekati ke arah Abel dan plak! Ditamparnya pipi kanan Abel sampai Abel jatuh terduduk di lantai. Abel memegangi pipinya yang terasa panas. Tamparan Kania begitu keras hingga meninggalkan bekas merah di pipi putih mulusnya itu. Kania berjongkok di depan Abel. Aduh! Abel meringis kesakitan. Maaf ya, Abel, gak sengaja. Gimana, sakit gak? Gak sakit kan? Ya udah, gue tambahin lagi ya, ucap Kania berpura-pura iba. Mata Abel terasa pedas menahan tangis. Ia terus menatap Kania dengan tatapan memohon.
Dan plak, tamparan itu terdengar sangat nyaring. Tangan mulusnya berhasil mendarat di pipi kiri Abel. Abel tak kuasa menahan tangis. Akhirnya tangisnya pun pecah. Abel menangis sampai sesenggukan. Tapi Kania tidak ada rasa belas kasihan dengannya. Kania kembali ke belakang. Dia mengambil pisaunya yang telah diasah, yang ia letakkan di atas lemari yang ada di depan ruang tamu itu. Setelah itu Kania kembali lagi ke depan, lalu dia menyeret tubuh Abel ke gudang. Abel sempat melakukan perlawanan kepada Kania. Ia menarik rambut Kania sebelum mereka sampai di gudang. Berani-beraninya lo ngerusak rambut gua, pekik Kania marah. Kania pun tak terima dengan perlakuan Abel. Ia memelintir tangan Abel ke belakang. Lalu Kania menggoreskan pisau di pergelangan tangannya Abel, tepat di bagian urat nadinya. Aduh, pekik Abel. Darah mengucur deras dari pergelangan tangan kirinya. Abel panik. Ia berusaha menutup lukanya dengan tangan kanannya. Tak hanya itu, Kania pun menendang perut dan juga beberapa bagian tubuh Abel bertubi-tubi hingga Abel merasa lemas. Ia tak mampu menahan serangan Kania. Terlebih darahnya terus mengucur membuat Abel kehilangan banyak darah. Tolong jangan lakukan lagi, Kania, cukup. Maafkan aku. Rintih Abel terbata-bata sambil berusaha bangkit dari posisinya yang terbaring lemah di lantai. Maaf. Gak ada kata maaf buat lo, saut Kania, dan pek. Kania menginjak kepala Abel hingga membuat Abel pingsan. Diseretnya tubuh Abel itu ke gudang dengan susah payah. Setelah sampai di gudang, Kania tak langsung mengeksekusinya. Ia kembali ke dapur untuk mengasah pisaunya lagi agar lebih tajam. Sebelum kembali ke gudang, Kania juga membuat kopi dahulu. Ia menunggu Abel terbangun sambil meminum kopi dan menyulut rokok. Kania, walaupun dia wanita, tetapi kelakuannya seperti lelaki yang ngopi, ngerokok untuk menenangkan pikirannya. Kurang lebih sudah 3 jam Kania menunggu, tetapi tidak ada tanda-tanda Abel terbangun dari tidurnya. Ia pun berniat mencari makan terlebih dahulu sebelum hari mulai petang. Saat dia di ambang pintu, ia mendengar rintihan Abel. Kania pun mengurungkan niatnya untuk keluar mencari makanan. Aduh, sadar juga ternyata. Gumam Kania menatap jijik ke arah Abel yang berlumuran darah. Ampuni aku, Kania. Aku minta maaf. Rintih Abel terbata dengan sisa tenaganya. Kania tak mendengarkan rintihan Abel. Ia berjalan dengan santai ke dapur untuk mengambil pisaunya yang sudah dia persiapkan. Kania pun kembali ke gudang lagi dengan membawa sebilah pisau dan juga beberapa ember yang berukuran besar. Kania mendekati Abel. Ia mengikat kedua tangan dan juga kedua kakinya dengan tali. Setelahnya Kania menyeret Abel dan membenarkan posisi tubuh Abel agar dia mudah untuk mengeksekusinya. Waktu menunjukkan pukul 17.58, yang dimana 2 menit lagi waktunya azan maghrib berkumandang. Kania mempersiapkan ancang-ancangnya tepat pada saat azan maghrib berkumandang. Dan prak! Kania menebas leher Abel dengan sekali tebasan. Darah menyiprat kemana-mana. Wajah Kania pun berlumuran dengan darah. Akhirnya tak ada siapapun yang bisa menyingkirkanku lagi. Pekik Kania berbahagia dengan tawa yang menggelegar. Ia merasa menang dan puas karena telah menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Potongan kepala Abel dia letakkan tak jauh dari dirinya berjongkok. Ia sengaja meletakkan kepala Abel untuk menghadap ke arahnya, supaya Abel bisa melihat potongan-potongan tubuhnya itu. Kania merobek pakaian Abel lalu diciuminya pakaian itu sebelum dia buang ke sembarang arah. Setelah itu Kania memisahkan antara kaki, tangan, dan organ dalamnya. Ia sengaja memisahkan bagian-bagian itu untuk orang-orang tertentu. Dengan perasaan bahagia dia memotong-motong bagian tubuh Abel. Ada pula beberapa bagian tubuhnya yang ia cincang-cincang sampai lembut.
Setelah itu dia mencucinya terlebih dahulu hingga bersih sampai tak tercium bau amis darah. Kemudian dia menyiapkan beberapa daging di freezer yang telah dia siapkan di rumah itu. Kurang lebih ada sekitar 3 jam untuk membersihkan semuanya. Dan prok. Kania bertepuk tangan. Ia bangga dengan dirinya sendiri. Ia pun berniat untuk bermalam di rumah itu. Karena waktu sudah menjadikan pukul 9 malam. Tak mungkin jika dia langsung pulang ke rumahnya karena melewati hutan belantara dan juga jarak tempuhnya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Setelah membersihkan semuanya, Kania pergi ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Melelahkan sekali, gumam Kania. Ia lelah berbaring di ranjang kamarnya yang dulu dia tempati. Tak butuh waktu lama, Kania sudah memejamkan matanya. Tetapi saat dia tidur, dia merasa seperti ada yang mengawasinya di belakang pintu. Kania pun tak ambil pusing, dia tak memperdulikannya. Dalam tidur nyenyaknya itu, Kania mendapati gangguan-gangguan aneh. Vas bunga yang ada di kamarnya pun tiba-tiba terjatuh. Padahal tak ada angin, tak ada apapun selain dirinya di kamar. Ia melirik sebentar ke arah meja di samping ranjang tidurnya. Paling tikus, gumam Kania. Ia menarik selimutnya sampai ke pundak lalu melanjutkan tidurnya lagi. Baru ada 5 menit Kania tertidur, dia mendapat gangguan lagi. Seperti ada seseorang yang menarik-narik selimutnya berkali-kali. Kania menarik selimutnya sampai ke pundak. Tapi lagi-lagi seperti ada yang menariknya. Dia pun merasa lelah, akhirnya Kania membiarkan selimutnya menjuntai ke bawah. Ia tak memperdulikan lagi hal di sekitarnya. Saking capeknya, Kania terlelap hingga pagi hari. Kania termasuk tipikal orang yang tak begitu penakut. Ia pun tak mempercayai adanya makhluk tak kasat mata. Ia mengira semua itu hanya sebuah dongeng. Di sisi lain, ayah dan ibunya Abel masih terjaga. Mereka kepikiran karena Abel belum juga pulang. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Mas, kok anak kita belum pulang ya? Kira-kira dia bisa tidur di rumah Kania apa enggak ya mas? Tanya Ajeng ibunya Abel kepada suaminya. Paling bentar lagi juga pulang kok mah. Sabar aja. Biasanya juga kan dia pulangnya tengah malam gini. Kalau nginep di rumah Kania kan dia nggak pernah betah tidur di sana mah. Jawab Heru yang masih asyik menonton TV. Abel memang sering kali diajak menginap di rumah Kania. Tetapi setiap malamnya pasti dia merengek minta pulang. Entah karena apa, beruntung ada satpam yang siap siaga di depan gerbang rumah Kania. Jadi Abel tetap aman walaupun pulang tengah malam karena dia tak pulang sendirian. Iya sih pak, aku tahu, cuma gak tahu kenapa perasaanku kok gak enak gini ya, ucap Ajeng sambil mengusap leher belakangnya. Gak enak gimana sih mah? Kenapa coba? Coba ngomong. Saut Heru lalu dia merangkul istrinya. Tok. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Ajeng pun langsung bersemangat membukakan pintunya. Itu pasti Abel, Pak. Heru hanya melihat istrinya dari depan TV. Loh, kok gak ada siapa-siapa? Perasaan tadi ada yang ngetuk pintu deh. Gumam Ajeng, dia celingak-celinguk kebingungan karena tak mendapati siapapun. Ia pun kembali ke depan TV dengan perasaan bingung. Heru yang menyadari raut wajah istrinya pun bertanya, kenapa mah? Kok cemberut gitu sih? Loh, kok mama sendirian? Di mana Abelnya? Bukannya tadi Abel pulang? Tanya Heru. Ajeng yang masih bingung pun tak menjawab pertanyaan suaminya. Ia terus berjalan lalu duduk di samping suaminya. Mah, ada apa sih? Kok kayak bingung gitu sih? Abelnya kemana? Bukannya tadi pulang? Heru bertanya sekali lagi. Nah itu dia pak. Itu masalahnya yang bikin aku bingung. Tadi papa juga dengar kan? Ada suara yang ketuk-ketuk pintu. Cuma tadi pas mama nyamperin keluar, gak ada. Sama sekali gak ada orang. Kalau bukan Abel yang ketuk, terus siapa tadi? Jawab Ajeng yang mampu membuat Heru terbungkam. Heru pun sama bingungnya. Seketika dia merasakan hawa dingin. Ia tak mau berlama-lama memikirkan yang tidak-tidak.
Ia pun mengajak istrinya untuk tidur. Udahlah, gak usah pikirin. Ayo tidur aja. Nanti besok kita tanyakan saja sama Kania, ucap Heru. Ajeng mengangguk paham. Ia mencoba untuk memejamkan matanya, tetapi pikirannya terus berkeliaran memikirkan anak tunggalnya itu. Berbeda dengan Heru, dia malah sudah tertidur pulas. Keesokan harinya, Kania bangun lebih awal dari biasanya. Pada pukul 4 pagi, dia sudah terbangun. Ia pun membereskan beberapa barang-barang yang ada di situ. Lalu dia segera pergi keluar dari rumah. Sebelum Kania pergi ke dapur, ia mengambil potongan jari kelingking Abel. Lalu dia mengunci freezer bekas sisa potongan tubuh Abel. Saat Kania keluar dari rumahnya, ia bertemu dengan tetangganya yang bernama Bu Inem. Ia pun menyapa Bu Inem sebentar. Lalu ia meminta supaya Bu Inem mau membersihkan rumahnya, karena mau dia pakai untuk acara ulang tahunnya besok malam. Kania memberikan sejumlah uang yang lumayan besar untuk Bu Inem sebagai upahnya. Tanpa berbasa-basi lagi, Kania pergi ke kota ke rumahnya sendiri untuk bersiap-siap bersekolah dan menjalani kegiatan aktivitas yang lainnya. Meski Kania berpisah dengan kedua orang tuanya, tetapi orang tuanya itu termasuk orang yang berada. Kania pun memiliki usaha sendiri. Setelah kurang lebih 1 jam lamanya Kania menempuh perjalanan dari desa menuju ke kota. Akhirnya dia pun sampai di rumahnya. Buru-buru dia masuk membersihkan diri terlebih dahulu, lalu berangkat ke sekolah. Saat di kamar mandi, tiba-tiba shower mendadak mati nyala terus-terusan hingga membuatnya jengkel. Tetapi saat air kerannya sudah stabil, Kania mendengar seperti ada suara orang yang sedang memotong daging di dapurnya. Kania tak ambil pusing. Dia terus berpikir positive thinking bahwa semua itu hanyalah tetangga samping rumahnya yang sedang memasak. Setelah selesai mandi, Kania membuat roti bakar terlebih dahulu untuk sarapannya. Barulah dia berangkat ke sekolah. Aku yakin pasti mulai hari ini aku akan menjadi pusat perhatian, karena aku sudah tidak memiliki pesaing lagi. Batin Kania saat dia sedang berjalan di koridor sekolah. Tak sengaja Kania melihat Mawar, teman sekelasnya, berjalan sendirian di depannya. Dia pun menghampiri Mawar. "Hei," panggil Kania menepuk pundak Mawar. "Astaga, ternyata lo Nia, ngagetin aja dah," saut Mawar. Mawar merasa heran karena dia melihat Kania berangkat sendirian. Mawar pun bertanya, "Tumben berangkat sendiri? Abel mana?" Abel lagi. "Beruntung banget sih lo, Bel. Lo udah pergi aja lo masih dirinduin," batin Kania. "Yang mana gua tahu. Oh ya, besok lo datangnya di acara ulang tahun gua. Gak usah bawa apa-apa lah. Yang penting lo datang aja. Dress code-nya lo pakai baju hitam ya," ucap Kania sambil menyerahkan kartu undangan pesta ulang tahunnya. Mawar menerima kartu undangan dari Kania lalu dia membacanya. "Udah 17 tahun aja. Selamat ya," saut Mawar. "Iya, thanks banget ya, War. Lo bisa datang kan?" tanya Kania. "Bisa dong." "Yang diundang sedikit kah?" "Gak sedikit, gak banyak juga sih. Aku udah share di grup, nanti tolong sebarin ya ke seluruh penduduk SMA ini. Gue duluan ya," ucap Kania lalu pergi terlebih dahulu. Mawar pun menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Sesampainya di kelas, dia duduk sendiri, sesekali membuka ponselnya untuk mencari resep masakan. Satu sekolah gempar membicarakan tentang pesta ulang tahun yang diadakan Kania. Mereka semua terkejut karena Kania membuat pesta besar dan tidak tanggung-tanggung. Tak terasa waktu begitu cepat. Bel pulang sekolah pun telah tiba. Buru-buru Kania pulang ke rumah untuk mengganti pakaian dan mencari bahan-bahan yang diperlukan. Setelah mendapatkan bahan-bahan yang dia mau, Kania langsung ke rumahnya yang ada di Desa Wari. Saat sampai di sana, tempatnya sudah bersih. Bu Inem sangat amanah. Dia telah membersihkan semuanya. Padahal baru tadi pagi dia memerintah, tetapi sore ini sudah rapi semuanya. Senyum merekah di pipi Kania. Pesta ulang tahunnya diadakan besok malam. Kania memasuki rumah itu. Ia mengolah dagingnya terlebih dahulu supaya teksturnya kenyal dan enak dimakan. Di tengah-tengah kesibukannya,
Ponselnya dari tadi berdering terus-menerus. Ternyata dia mendapat spam chat dan telepon dari orang tua Abel. Ia pun enggan untuk membalasnya. Kok gak dijawab-jawab sih? Astaga Kania, ayo jawab nak, gumam Ajeng resah sambil memegang ponsel. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Kania tersenyum bahagia melihat kediamannya telah diubah menjadi tema full Halloween. Berbagai makanan dan minuman telah tertata rapi di meja. Acara demi acara telah terlaksana dengan baik, dan kini saatnya acara puncak. Kania mengeluarkan berkilo-kilo sup daging dari dapurnya yang telah dia masak sendiri. Teman-temannya sangat menikmati sup daging masakannya itu. Apalagi jika ada yang minta menambah porsi lagi. Kania sangat bahagia melihatnya. Teman-temannya memakan sup daging Abel dengan nikmat. Tetapi ada salah satu orang lelaki yang curiga. Ia pecinta daging. Tapi ia rasa kali ini tekstur dagingnya beda, bukan seperti daging ayam, sapi, ataupun kambing. Tetapi entah dia pun tak tahu pasti yang dimakannya itu daging apa. Ia pun mengakui jika sup daging itu terbilang sangat enak, sangat menggugah selera. Saat lelaki itu sedang mengunyah, dia merasa seperti ada yang menjalar di tenggorokannya. Saat ia berusaha mengeluarkan, ternyata ada segembulan rambut panjang. Ia sangat syok. Buru-buru dia berlari keluar rumah lalu mengeluarkan seluruh isi di dalam perutnya. Setelahnya dia pergi dari rumah itu tanpa mengatakan apapun dengan temannya yang lain. Bagas, mau kemana tuh? Kok buru-buru amat ya? Tanya Mawar saat mau mengambil kue. Kini acara penutupan pun dimulai, di mana Kania telah mempersiapkan berbagai macam souvenir untuk dibagikan ke teman-temannya. Ia pun tak rugi. Pasalnya dia pun mendapatkan kado juga dari temannya. Satu persatu orang telah pergi meninggalkan tempat itu. Kania mengantarkan temannya ke depan pintu rumah. Setelah semuanya pulang, dia kembali masuk ke dalam di ruang tengah, tepat di mana dia menyelenggarakan pesta tadi. Abel, malang sekali hidupmu. Abadilah kau dalam sup ini, gumam Kania sambil mengaduk-aduk sisa sup yang ada di baskom. Hah? Abel, batin Mawar. Kania tak menyadari ada orang selain dirinya di rumah itu. Sebenarnya Mawar tak ada niatan untuk menguping Kania. Namun lipstiknya tertinggal di meja makan tadi, jadi dia berniat untuk mengambilnya. Tapi saat dia mau masuk, dia melihat ada Kania yang masih mengaduk-aduk sop itu dengan bahagianya. Mawar pun mengurungkan niatnya untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Buru-buru dia kembali lagi ke depan untuk segera pulang. Kania pun membawa sisa sup itu ke belakang rumah lalu dia membuangnya. Kurang lebih pada pukul 1 dini hari, ia pun membersihkan diri terlebih dahulu sebelum tidur. Saat dia bersiap untuk tidur, ia melewati depan gudang yang ada di samping dapur. Entah kenapa lampu yang ada di dalam gudang berkedip-kedip terus-menerus. Padahal baru kemarin dia menggantinya dengan yang baru. Tanpa perasaan takut sedikit pun, Kania membuka pintu gudang untuk mengeceknya. Ia terkejut karena di tengah-tengah lampunya, ia seperti melihat potongan kepala Abel yang seakan menggelinding. Ia sebenarnya tak yakin jika itu sebuah potongan kepala. Saat dia lihat lebih dalam lagi, kepala itu tiba-tiba menggelinding ke arahnya tepat di kakinya. Hah! Pekik Kania. Kepala itu tersenyum mengerikan, lidahnya menjulur keluar, matanya melotot penuh dendam. Darah terus mengucur dari lehernya tiada henti. Buru-buru Kania pergi dari ruangan itu. Saat dia mau menutup pintu, kakinya ditarik masuk ke dalam hingga dia terjatuh. Aduh! Teriak Kania kesakitan. Ia melihat dengan jelas di depan matanya sendiri bahwa yang sekarang menarik-narik kakinya itu potongan tubuh Abel. Kania ketakutan, dia tak mau mati konyol di tangan arwah Abel yang masih gentayangan. Ia pun berusaha menendang potongan tubuh itu hingga terpental ke belakang. Setelah dirasa dia mendapat kesempatan untuk kabur, Kania berlari terbirit-birit keluar rumah. Ia tak memikirkan apapun, yang dipikirannya semoga kali ini dia bisa lolos dari gangguan Abel. Dengan gerakan kilat, Kania menyambar tas dan kunci mobilnya.
Ia mengendari mobilnya dengan kecepatan tinggi supaya bisa cepat sampai di rumah. Saat di lampu merah, Kania tak sengaja melihat spion ke belakang. Ia seperti melihat adanya sosok Abel yang duduk di jok belakangnya dengan tatapan matanya yang penuh dendam. Kania sangat ketakutan. Ia langsung menginjak pedal gas padahal saat itu masih lampu merah. Beberapa kali ia hampir bertabrak kendaraan lain karena menerobos. Ia pun langsung dikejar oleh beberapa polisi yang kebetulan polisi itu sedang beroperasi di daerah tadi di mana Kania melanggar peraturan lalu lintas. Mobil Kania berhasil dihadang oleh beberapa polisi. Tetapi Kania pun merasa bersyukur karena sekarang dia lebih aman lagi, tidak ada yang mengganggunya. Meski dirinya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Jadi arwah gentayangan itu beneran ada, batin Kania. Setelah mengurus-ngurus permasalahannya dengan pihak kepolisian, Kania meminta untuk bisa diizinkan dia istirahat di situ sampai pagi. Kata polisi pun tak mempermasalahkannya asal tidak membuat keributan lagi. Kania terus saja melamun, entah apa yang dipikirkannya. Di sisi lain, setelah pulang dari pesta ulang tahunnya Kania, Mawar mengirimkan pesan chat kepada Bagas, pacarnya. "Gas, lo tau gak? Gua kok tadi ngerasa aneh ya sama sikap Kania. Masa dia ngaduk-ngaduk sop sambil senyum-senyum sendiri dan dia juga berucap nama Abel. Katanya sih kayak gini, 'Abadilah kau dalam sup ini, Bel.' Kayak gitu. Aneh gak sih menurut lo? Ditambah beberapa hari ini Abel gak kelihatan ya. Jujur, aku jadi penasaran dan khawatir." Bunyi pesan panjang yang dikirim Mawar. Tak butuh waktu lama Bagas pun telah membacanya. Iya aneh sih. Gua tadi pas makan sopnya itu juga ngerasa dagingnya tuh beda, kayak bukan daging ayam, sapi ataupun kambing. Gak tau lah, pokoknya beda aja. Dan juga gua dapetin segumpalan rambut yang ukurannya panjang, itu nyangkut di tenggorokan. Aneh kan? Untuk keberadaan Abel sih, gue juga penasaran juga sih, jawab Bagas. Bagas pun sama merasa anehnya dengan pesta Kania. Sedari tadi selama pesta itu dimulai, ia pun tak mendapati adanya Abel di sana. Biasanya kemanapun Kania pergi pasti ada Abel di sampingnya. Bagas dan Mawar merencanakan akan pergi ke rumahnya Abel setelah pulang sekolah nanti. Tanpa sepengetahuan Kania, Mawar juga termasuk teman dekat Abel, tetapi tak begitu dekat seperti dengan Kania. Sesuai janjinya, akhirnya Mawar dan Bagas pergi ke rumah Abel. Tok tok tok. "Tante Ajeng, ini aku Tan, Mawar," panggil Mawar. Heru yang masih menonton TV pun membuka pintu. Mawar, udah pulang sekolahnya?" "Ini samping kamu siapa?" tanya Heru. Udah ini om. Ini Bagas om, teman sekelas Mawar," jawab Mawar menyalami tangan Heru. "Bagas om," ucap Bagas memperkenalkan dirinya sambil berjabat tangan dengan Heru. "Heru," saut Heru, dia pun menjabat tangan Bagas. "Ayo masuk, ajak ngobrol di dalam," ajak Heru. "Terima kasih om," ucap mereka serempak lalu memasuki rumah Abel. Mereka semua berada di depan TV. Ajeng terkejut karena kedatangan mereka yang tiba-tiba. Ia menyapa mereka sebentar lalu kembali lagi ke dapur untuk membuatkan minuman dan beberapa cemilan. Bagas langsung membuka topik obrolannya. Jadi gini om, maksud kedatangan kita kesini cuma mau ngomongin hal yang mungkin om belum tahu," ucap Bagas. "Maksudnya?" tanya Heru tak paham. "Ini tentang Abel om. Apa Abel udah pulang sekolahnya?" Heru menghela nafas panjang. "Sudah 3 hari lalu Abel belum pulang. Om gak tahu di mana. Udah om laporin sama Pak RT juga, katanya mereka udah nyari dimanapun, tapi gak ketemu. Om juga sudah telepon Kania, katanya gak tahu. Soalnya dia ketiduran habis selesai shopping. Om bingung mau nyari di mana lagi," tutur Heru panjang lebar.
Raut wajahnya terlihat lelah. Mereka putus asa mencari anak tunggalnya itu yang tak kunjung ketemu. Bagas dan Mawar saling berpandangan. Mereka mengangguk paham. "Om tahu desa kecil yang jaraknya tak jauh dari kota ini?" tanya Mawar. "Tak jauh dari sini, ya paling desa Wari kah?" jawab Heru. "Nah betul. Aku rasa Kania ngumpetin sesuatu dari kita, Om," ucap Mawar. "Ngumpetin? Ngumpetin apa maksudnya?" tanya Heru tak paham. Mawar dan Bagas berusaha menjelaskan dan meyakinkan jika kehilangan Abel ada sangkut pautnya dengan Kania. Lalu mereka merencanakan akan menyelidiki rumah Kania yang kemarin untuk pesta. Setelah mengatakan unek-unek mereka, Bagas dan Mawar berpamitan untuk pulang karena hari sudah mulai petang. Heru pun mempersilahkan dan mengantar mereka sampai depan gerbang. Saat mereka mau pulang, Ajeng baru siap membuat cemilannya. Alhasil cemilan yang Ajeng buat dimakan dirinya sendiri dan suaminya. Azan maghrib telah berkumandang. Setelah selesai azan, pintu rumah mereka diketuk. Ternyata mereka mendapat kiriman entah dari siapa. Heru membawa kotak kado dari depan pintu menuju ke ruang makan yang dimana ada istrinya yang menyiapkan makan malam. "Kado dari siapa, Pak?" tanya Ajeng. "Gak tahu. Tapi ini buat kita katanya. Kira-kira apa ya isinya?" jawab Heru. Dia merasa penasaran sekali. Saat dia membuka kotak kado itu, ia sangat terkejut mendapati potongan tangan jari kelingking dan juga kalung ukir bertuliskan Abel. Hah! Dilemparkannya kado itu ke sembarang arah. Nafasnya seketika naik turun secara lebih cepat. Baik Ajeng maupun Heru mereka sama-sama terkejutnya. Dan malam ini pula mereka harus melaporkan kepada pihak yang berwajib agar kasus kehilangan Abel segera ditemukan. Ajeng dan Heru ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan mereka menuduh Kania sebagai dalang di balik semua ini. Tetapi itu saja tidak cukup bukti untuk menjebloskan Kania ke penjara. Mau tak mau, baru besok pagi polisi dikerahkan ke desa Wari untuk melakukan penyelidikan. Ajeng dan Heru pulang dengan perasaan kecewa karena tak bisa melakukan penyelidikan di malam ini juga. Kania tertawa-tawa membayangkan reaksi kedua orang tua Abel. Ia sangat bahagia membuat Abel dan keluarganya menderita. Tapi entah kenapa malam ini Kania merasa was-was seperti ada yang mengawasinya. Dia pun buru-buru untuk tidur agar tak terbawa suasana. Keesokan paginya pukul 6:30 pagi seluruh polisi telah bersiap untuk ke desa Wari. Begitu pula dengan Mawar, Bagas, Ajeng dan Heru. Mereka ikut serta mencari keberadaan anaknya. Beruntung sisa potongan tubuh Abel sudah dia pindahkan ke rumahnya yang ada di kota. Jadi walaupun polisi melakukan penyelidikan di rumahnya Kania yang di desa Wari, mereka tak akan menemukan bukti apapun. Begitulah pikirannya Kania. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Akhirnya beberapa polisi telah sampai di alamat tujuan. Bu Inem yang masih menyapu halamannya pun bertanya kepada Ajeng. "Ada apa ya, Bu? Kok banyak polisi di sini?" tanya Bu Inem. "Nyari anak saya, Bu. Ibu lihat nggak? Ini, yang ini, Bu. Yang sebelah kiri," jawab Ajeng sambil menunjukkan foto Abel dengan Kania di sampingnya. "Kayaknya nggak ada, Bu, cewek itu kesini. Tapi saya kenal sama yang di sebelahnya. Dia Neng Kania, Bu, yang punya rumah ini. Ya memang sudah ada 5 hari lalu mereka kesini. Terus nyuruh saya buat bersihin rumahnya. Soalnya buat nanti acara ultah," ucap Bu Inem. "Astaga, benar. Benar, Bu. Terus anak saya di mana ya?" ucap Ajeng. Ia tak tahu harus gimana lagi kalau seandainya di sini tidak menemukannya. "Sini, Bu, duduk dulu," ajak Bu Inem. Bu Ajeng istirahat di rumah Bu Inem. Dia mengobrol banyak hal, terutama tentang Abel dan Kania. Sedangkan Heru, Bagas, Mawar, ia masuk ke dalam rumah Kania untuk melakukan pemeriksaan. Di tengah-tengah penyelidikan itu Mawar merasa aneh. Dari dalam ruangan yang ada di samping dapur, ia mendengar seperti ada orang yang meminta tolong agar bisa keluar dari ruangan itu. Kunci itu masih menempel di pintu, jadi dia tidak perlu bersusah payah untuk membukanya.
Dibukanya pintu ruangan itu. Mawar heran, dia tak mendapati apapun. Padahal dia sangat yakin jika tadi ada yang meminta tolong. Mawar kembali keluar memanggil Bagas untuk menemaninya memeriksa ruangan itu. Setelah diperiksa cukup lama, mereka tak mendapati tanda-tanda apapun. Saat mereka mau keluar dari ruangan itu, Mawar melihat sebuah potongan kain yang berada di pojok ruangan. Diambilnya kain itu lalu dia tunjukkan kepada Bagas dan Heru. "Bagas, Om, lihat ini," pinta Mawar sambil menyodorkan kainnya. "Apa maksudnya, War?" tanya Bagas tak paham. "Om tahu kain ini?" tanya Mawar. "Sebentar, Om kayak pernah lihat kain ini, tapi di mana ya?" jawab Heru sambil berusaha mengingatnya. "Ini kain milik Abel, Om. Ini potongan baju Abel. Dulu bajunya pernah dipakai buat ke acara ulang tahun aku. Aku ingat itu, Om. Dan itu katanya ini belinya dadakan sama Om," tutur Mawar. Seketika Heru pun teringat, mata Heru membelalak. "Iya benar. Ayo cepat cari dia. Pasti masih ada di sekitar sini, cepat," pekik Heru. Dua polisi pun mengikutinya ke dalam gudang. Mereka berlima mencari ke sana kemari, tapi tak menemukan Abel. Mereka hanya melihat banyak darah yang berceceran di mana-mana. Bagas melihat langit-langit rumah itu. "Om, ada CCTV. Ayo kita cek," ucap Bagas. Polisi yang mendengar pun menatap ke arah langit-langit rumah. Mereka saling berpandangan lalu mencari komputer yang ada di dalam rumah itu. Ternyata komputernya dia simpan di kamar Kania. Entah sejak kapan CCTV itu terpasang. Yang jelas Kania tahu jika rumahnya dulu pernah dipasang CCTV, tapi dia tak tahu jika ternyata CCTV-nya sampai sekarang masih berfungsi. Mereka semua berbondong-bondong ke kamar Kania untuk mengecek apakah kejadian 5 hari lalu terekam jelas di CCTV itu. Tidak membutuhkan waktu cukup lama untuk mengeceknya. Mereka semua terkejut saat tiba-tiba Kania memasuki ruangan itu sambil menyeret tubuh Abel. Mereka semua menganga tak percaya, terlebih yang membunuhnya masih berusia 17 tahun dan mereka juga sahabatan. Tanpa berlama-lama, polisi menyimpan dan menyalin rekaman itu ke memori yang mereka bawa. Heru sangat syok melihat sepenggal kejadian tadi, karena mereka sudah tahu dalang pelakunya siapa. Jadi para polisi menghentikan aksi penyelidikannya dan akan menemui pelaku malam ini juga. Tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 5 sore. Tim penyelidikan dan kedua orang tua Abel berjalan pulang terlebih dahulu, sedangkan Bagas dan Mawar mengikutinya dari belakang. Mereka masih sangat syok. Mereka sama-sama bungkam, tak ada yang mulai pembicaraan. Di sisi lain, setelah pulang sekolah, Kania menghabiskan waktunya untuk pergi ke salon, mall, restoran, dan lain-lain. Dia merasa harus melakukan itu semua untuk merayakan kemenangan dirinya. Kania sampai di rumah tepat pada pukul 6. Ia bersenandung senang sambil menatap pantulan dirinya di cermin kamarnya. Bodoh sekali orang-orang di luar sana. Padahal kan aku lebih cantik dari Abel. Tetapi kenapa mereka tak mau ada yang mengakui kecantikanku? Menyebalkan, gumam Kania geram. Saat dia sedang membersihkan make up-nya, dia seperti melihat ada sosok Abel di belakangnya. Saat Kania menoleh, ia tak mendapati siapapun, tetapi tiba-tiba lampu kamarnya berkedip secara cepat. Samar-samar dia mendengar tawa Abel. "Sekarang kau harus membayarnya. Nyawa dibalas nyawa," rintih Abel tepat di telinga kiri Kania. Kania terlonjak kaget, dia langsung menengok ke belakang. "Siapa kau?" pekik Kania ketakutan. Saat Kania menghadap ke arah cermin, ia mendapati tulisan "Nyawa dibalas nyawa" yang ditulis menggunakan darah. Sedetik kemudian Abel menampakkan diri di dalam cermin itu. Kania terkejut. Ia melemparkan wadah bedak padatnya yang ada di meja ke arah cermin, hingga cermin itu pecah berkeping-keping. Gelak tawa Abel kembali terdengar. Kania beringsut mundur ketakutan. Di tengah ketakutannya itu,
ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Seketika keadaan kembali tenang. Lampu kamar Kania tidak berkedip-kedip lagi. Kania pun mengecek dari jendela. Tok tok tok. Kania? Ini aku Mawar, panggil Mawar dari luar. Awalnya Kania mau turun membukakan pintu untuknya. Tetapi sedetik kemudian dia melihat kedua polisi baru saja turun dari mobil dan menghampiri Mawar. Kania panik. Ia takut tertangkap. Pasti mereka semua telah menemukan bukti untuk menangkap Kania. Sial, gumam Kania. Dengan cepat Kania membereskan barangnya. Lalu dia memasukkan ke dalam tas. Kania kabur melewati pintu belakang. Untung saja letak rumah Kania tak begitu jauh dari Pantura. Kurang lebih hanya 100 meter saja. Kania berlari terbirit-birit agar polisi tak mampu mengejarnya. Saat Bagas baru saja keluar dari dalam mobil, ia melihat Kania berlari. Sontak dia pun memberitahukan kepada yang lainnya. Kania melarikan diri, cepat kejar, pekik Bagas. Kedua polisi orang tua Abel dan juga Mawar dan Bagas memasuki mobil masing-masing untuk mengejar Kania. Kania panik, dia melihat beberapa mobil di belakangnya. Semakin mendekat, dia pun terus berlari sambil sesekali melihat ke belakang. Saat dia melihat ke arah depan, Kania mendapati sosok Abel yang tak jauh dari tempatnya berlari. Kania pun mau menyeberangi jalanan yang ramai itu. Dalam pandangannya, jalanan itu sangat sepi karena lampu merah. Padahal kenyataannya, jalanan itu sangat ramai, bahkan hampir macet. Kania tak mau dirinya masuk penjara, dia pun terus berlari dan berlari. Lalu saat dia mau menyeberang jalan dari arah timur, ada sebuah truk muatan beton melintasi jalanan itu. Klakson telah dibunyikan berkali-kali dengan harapan Kania menyadarinya. Dan brak, kertak, jerit Kania saat dirinya telah sadar dan pandangannya pun kembali normal. Ia tak mampu menghindari truk itu, alhasil tubuhnya terlindas truk yang bermuatan beton itu hingga hancur. Darah menyiprat di mana-mana. Kejadian itu seketika membuat jalanan macet. Kedua polisi orang tua Abel, Mawar dan Bagas melihat secara jelas kejadian itu karena mereka jaraknya tak jauh dari tempat Kania kecelakaan. Innalillahi, gumam mereka serempak. Gelak tawa Abel saat dia melihat Kania terlindas truk. Kedua orang tua Abel dan lainnya turun dari mobil, lalu mendekat ke tempat kejadian. Heru merangkul istrinya yang terpukul karena dia sudah kedua kalinya dia kehilangan anak kesayangan. Meski Kania bukan anak kandung dari orang tua Abel, tapi kasih sayang mereka juga sama. Mereka menganggap Kania seperti anak kandung mereka sendiri. Kejadian ini sangat di luar dugaannya. Padahal kedua orang tua Abel masih mau memaafkannya, asal Kania tak mengulanginya lagi dan mau berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Tapi takdir berkata lain. Nyawa Kania pun ikut melayang menyusul arwah Abel. Abel menampakkan dirinya di hadapan mereka. Abel tersenyum, lalu melambaikan tangannya tanda perpisahan. Abel pun kembali ke alamnya dengan tenang, karena urusan di dunianya sudah selesai. Mereka semua syok karena melihat arwah Abel. Tetapi di sisi lain, mereka juga lega karena Abel tak menjadi arwah gentayangan lagi. Mereka berenam yang melihat arwah Abel menatap pilu. Dia tak tega dengan kepergiannya. Jenazah Kania sudah diurus oleh pihak yang berwajib. Mereka semua pun kembali ke rumah masing-masing. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, Heru mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para tim penyelidik dan juga Mawar, Bagas yang telah membantu menyelidiki kasus. Ini arwah Kania menjadi arwah penasaran. Arwahnya tidak bisa pulang ke alamnya dengan tenang. Seringkali Kania menampakkan diri di rumahnya maupun di sekolah. Ia kerap meninggalkan jejak. Entah itu jepretan yang menampakkan dirinya dengan tubuhnya yang tak berbentuk atau jejak kakinya yang berlumuran darah. Dan ceritanya akhirnya pun selesai. Cerita yang singkat, padat, dan ngilu. Ya,
Ini sebuah cerita treat. Ngilu sekali sih ini ceritanya. Tapi singkat, gak ada part-partan ya. Dan bagaimana nih menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Oh ya, dan seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.